Dania menatap dirinya di depan cermin besar yang ada di depannya. Wanita itu seolah tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita itu kini menjelma menjadi seorang wanita cantik yang berpakaian modis. Ia memakai blus navy dengan pita berwarna putih di bagian leher, dipadu dengan celana bahan selimpit berwarna hitam pula. Dan tidak lupa wanita itu memakai sepatu hak tinggi dengan warna senada. Rambutnya pun dibiarkan terurai, menambah kecantikan wanita itu menjadi berkali-kali lipat. Dengan langkah yang ragu dan dia keluar dari kamarnya, dia terlihat tidak percaya diri dengan penampilannya itu. Apalagi dia melihat ada David yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil sibuk bermain ponselnya. "Apa kita berangkat sekarang?" tanya Dania. Mendengar suara Dania, David pun segera memutar kepalanya melihat ke arah Dania. Mata laki-laki itu kembali dibuat tidak berkedip dengan penampilan wanita yang ada di depannya itu. Lelaki itu tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan betapa dia terpesona dengan makhluk ciptaan Tuhan yang satu ini. "Apa kita berangkat sekarang?" Dania kembali mengulangi pertanyaannya yang tidak dijawab oleh David. Iya, kita berangkat sekarang," ucap David terlihat gugup. Lelaki itu menggaruk keningnya yang tidak gatal. "Baiklah," ucap Dania, lalu berjalan keluar menuju ke arah mobil David terparkir. Sedangkan David malah terdiam. Dalam hati dia merutuki dirinya yang selalu tidak bisa menahan pesona Dania. "Tahan David, dia itu masih istri orang," gumam lelaki itu lalu menyusul Dania yang udah menunggu di dalam mobilnya. David segera masuk ke dalam mobil dan segera menyalakan mobilnya menuju ke arah kantornya. Lelaki itu hanya diam saja selama di perjalanan. Dia juga tidak berani menatap ke arah Dania. Jantungnya berada tidak aman saat ini, seperti habis maraton keliling lapangan 50 putaran. "Kenapa kamu diam aja sih?" ucap Dania yang heran karena melihat laki-laki yang ada di sampingnya itu sangat takut melihatnya. "Hah? Aku hanya sedang memikirkan tentang pekerjaan tadi," ucap David yang gugup karena tiba-tiba Dania malah melihat ke arahnya. "Apa ada masalah dengan pekerjaanmu?" tanya Dania lagi. "Tidak, aku hanya memikirkannya saja," ucap David terus menatap ke arah jalan karena tidak mau matanya berserobok dengan mata Dania. Dania diam. Wanita itu mencoba mencerna jawaban David. Tidak terjadi apa-apa, tapi kenapa dipikirkan? Hal itu cukup aneh menurut Dania. Tapi dia mencoba tidak lagi bertanya lebih lanjut dan memilih diam sampai mobil yang mereka tumpangi memasuki area perusahaan milik David. David pun segera memparkirkan mobilnya di tempat biasa. Setelah itu, dia pun turun dari mobil bebarengan dengan Dania. Mereka berjalan beriringan saat masuk ke dalam gedung Davida Group. Mata seluruh karyawan menatap ke arah Dania saat dia dan David memasuki lobi. Ada yang hanya menatap dan ada pula yang melihat, terlihat bergosip dengan temannya. Sungguh, hal itu sangat membuat Dania tidak nyaman. "Tidak usah kamu hiraukan mereka semua, mereka hanya iri karena kamu paling cantik di antara mereka semua," bisik David di telinga Dania. Laki-laki itu selalu menyadari ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Dania. Dania pun hanya menganggukkan kepalanya pelan. Wanita itu mencoba untuk tidak melihat ke arah para karyawan yang terus melihat ke arahnya. David membawa Dania naik ke lift khusus untuk CEO. Awalnya Dania sangat takut saat masuk ke dalam lift. Umur-umur baru kali ini dia naik lift. Walau suaminya adalah orang kaya, tapi dulu Dania tidak pernah diizinkan untuk masuk ke dalam perusahaannya. Lelaki itu bilang dia nggak pantas menjadi istri seorang CEO. Suaminya itu selalu bilang kalau Dania lebih pantas menjadi pembantunya. Dania mencoba menenangkan hatinya. Dia berdoa dalam hati. "Kamu kenapa, Dania?" tanya David saat melihat wajah Dania yang terlihat begitu tegang. "Tidak apa-apa," jawab Dania berbohong. Dia tidak mungkin kan bilang kalau takut naik lift. "Apa kamu lapar?" tanya David lagi. Lelaki itu mengira kalau Dania lapar karena tadi tidak sempat sarapan. Dania hanya tersenyum kecut mendengar pertanyaan dari laki-laki yang ada di samping itu.
Tapi Dania segera menghembuskan napas lega saat pintu lift terbuka. "Oh, kamu takut naik lift?" tanya David saat menyadari perubahan ekspresi wajah Dania saat lift terbuka. Dania hanya tersenyum kecut ke arah David yang malu pada laki-laki itu. Kelihatan sekali kalau dia sangat katrol. Naik lift aja takut. David tertawa terbahak-bahak saat melihat senyuman Dania. Dania terlihat cemberut saat David malah menertawakannya. Sorry, aku hanya tidak habis pikir, masih ada juga ya manusia unik sepertimu yang takut naik lift, ucap David sambil terus tergelak. Ya itu kan karena aku belum pernah naik lift. Dulu pernah pengen naik waktu di kantor Marco, tapi dilarang karena dia takut kalau karyawannya tahu kalau aku ini istrinya. Dia malu mengakui aku sebagai istrinya, ucap Dania jujur. David yang sedang tertawa santai langsung berhenti. Anaknya itu terdiam. Dia merasa bersalah karena udah menertawakan kekurangan Dania. Wanita di hadapannya itu mungkin konyol, tapi dia sangat jujur, polos dan juga baik. Sungguh, wanita yang udah jarang bisa ditemukan di area saat ini. Di era saat ini. Maafkan aku Dania, aku tidak bermaksud untuk menertawakanmu, ucap David tulus dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Oh, tidak masalah. Lagian mulai sekarang kan aku bisa naik lift sesuka aku, ucap Dania girang. Tentu saja, kamu bebas kok menggunakan lift 24 jam, ucap David sambil tergagap. Dania dan David tertawa bersama, dan hal itu membuat seorang wanita cantik yang sudah dari tadi melihat interaksi antara David dan Dania menjadi semakin kesal. David dan Dania pun segera berjalan beriringan menuju ke ruangan David yang berada di lantai puncak bangunan tersebut. Selamat pagi, Pak, sapa seorang wanita cantik dan juga seksi yang merupakan sekretaris David. Selamat pagi juga, Cindy, ucap David tanpa menoleh ke arah wanita cantik tersebut. Dan tentu saja, hal itu membuat gadis yang bernama Cindy itu sangat kesal. Padahal dia udah berdandan habis-habisan untuk menarik perhatian bosnya itu. Tapi tetap saja, tiap hari dia selalu dicuekin oleh David. Lelaki itu sama sekali tidak tertarik dengan wajah cantik dan juga tubuh seksi yang selalu dia suguhkan setiap hari. Padahal gadis itu selalu berusaha mencari perhatian pada lelaki itu. Tapi tetap saja David sangatlah sulit dia gapai. Dasar kulkas, gumam Cindy yang masih terdengar samar oleh David. Apa kamu sedang berbicara? Ucap David sebelum masuk ke dalam ruangannya. Oh, tidak, Pak. Aku hanya mengingat kalau tadi pagi aku belum mematikan air keran di rumahku, ucap Cindy berbohong. Lain kali matikan, nanti kalau rumah kamu kebanjiran, apa kamu akan berenang seperti ikan cupang? Ucap David sinis. Laki-laki itu sebenarnya udah mengerti dengan apa yang dilakukan Cindy untuk mencari perhatiannya. Tapi dia tidak bisa asal pecat saja, apalagi ini demi urusan pribadi. Cindy hanya tersenyum kecut pada bosnya itu. Kesal itu sudah pasti ada di dalam hatinya, tapi dia mencoba untuk tenang agar semua tidak jadi runyam. Ini adalah ruanganku dan sedangkan tugasmu adalah menjadi asisten pribadiku. Kamu akan membantuku di rumah dan di kantor, ucap David penuh dengan senyuman semir di bibirnya. Emangnya kamu itu masih kecil apa? Udah tua begini masih butuh diurus-urusin, ucap Dania sambil tergagap. Aku udah besar, makanya aku butuh kamu untuk mengarahkanku menuju hal yang lebih baik. Aku butuh kamu untuk menuntunku dan... ucap David sambil menatap wajah Dania. Dania telah lihat salah tingkah saat ditatap oleh laki-laki itu intens. Dasar laki-laki yang gak jelas, kamu itu sebenarnya bicara soal apa sih? Ucap Dania sambil memukul pelan lengannya David. Maaf, aku tadi hanya bercanda, biar gak tegang. Ini kan hari pertamamu kerja, ucap David berbohong. Dania hanya menganggukkan kepalanya pelan. Baiklah, kita mulai bekerja sekarang. Kamu bantu aku memeriksa laporan ini, ucap David lalu meletakkan beberapa map ke depan Dania.
dan ia mengernyitkan dahinya saat membaca salah satu berkas yang tadi David berikan padanya. Loli Group, gumam Dania pelan tapi masih didengar oleh Dania. Ya, apa kamu mengenal perusahaan itu? Ucap David berpura-pura tidak tahu menau tentang hubungan Dania dengan pemilik perusahaan itu. Dania kembali mengingat saat terakhir dia ditinggalkan oleh Marco bersama Alex. Hatinya terasa kembali teriris, teremas saat mengingat betapa bahagia suaminya itu saat pergi menggandeng Loli di depan matanya. Air mata wanita itu pun kembali menetes tanpa dia inginkan. Buat apa kamu menangisi manusia yang tidak penting seperti Marco? Lebih baik, sekarang kamu bekerja keras untuk masa depanmu, dan kamu harus bisa merebut hakmu dari laki-laki itu. Mungkin kamu merelakan tanah itu, tapi ayahmu tidak akan rela kan? Saat apa yang dia tinggalkan untuk putrinya diambil oleh orang lain. Ini bukan masalah harta, tapi bentuk kasih sayang ayahmu kepadamu. Ucap David. Lelaki itu memberikan dukungan penuh kepada Dania untuk melawan Marco. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Aku bahkan tidak tahu tentang dunia bisnis. Ucap Dania lirih. Wanita itu membenarkan apa yang dikatakan oleh David. Memang, tanah itu adalah bentuk kasih sayang ayahnya untuk dirinya. Tapi dengan bodohnya dia mempercayakan kepada David dan akhirnya disalahgunakan oleh laki-laki itu. Banyak yang bisa kamu lakukan, Dania. Kamu bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Dan kamu akan segera belajar soalnya itu. Dan untuk sementara, biar aku yang menangani proyek itu bersama Cindy. Bukan aku tidak percaya kepadamu, tapi sekarang belum saatnya kamu muncul di depan laki-laki brengsek itu. Ucap David. Entah mengapa setiap mengingat suami Dania itu rasanya kepala David seperti ada apinya. Aku hanya takut kamu belum siap. Selain itu, kamu juga harus lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi laki-laki seperti Marco. Kamu harus tunjukkan kepadanya kalau bukan kamu yang tidak pantas bersamanya, tapi dialah yang tidak pantas bersamamu. Imbu David membuat api semangat dalam diri Dania meletup-letup. Dania mengangguk paham. Dia yakin bahwa apa yang dilakukan David adalah demi kebaikannya. Lagian, David kan benar. Rasanya hatinya masih belum siap untuk melihat laki-laki yang udah menjualnya itu tersenyum bahagia dengan wanita lain. Masih ada sedetik cinta di hati wanita itu, walau sekarang rasa itu udah tertutup rasa benci dan juga dendam. Mereka berdua pun akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing, tanpa ada kata yang terucap di bibir mereka masing-masing. Bahkan, suara napas Dania pun terdengar jelas di telinga David. Tiba-tiba perut Dania berbunyi, tanda minta diisi. Dan hal itu sontak membuat David menepuk jidatnya pelan. Laki-laki itu lupa jika dia belum memberikan sarapan pada wanita yang saat ini sedang tersenyum malu kepadanya. Kenapa nggak bilang kalau kamu sedang lapar? Ucap David. Lelaki itu langsung menutup berkas yang ada di hadapannya dan sedang dia periksa, lalu berjalan menghampiri Dania yang hanya menyengir. Udah, tutup berkas itu dan kita cari makan dulu. Aku tidak mau dicap sebagai bos yang kejam karena tidak memberikan karyawannya makan. Ucap David. Lalu dia segera menarik lengan Dania untuk keluar dari ruangannya. Cindy, kalau ada tamu bilang aja, aku akan segera kembali. Ucap David pada sekretarisnya yang selalu berpenampilan kurang bahan tersebut. Baik Pak, tapi Bapak mau kemana? Ini kan belum jam makan siang. Ucap sang sekretaris itu sambil melirik tangan David yang menggandeng tangan Dania. Kami akan sarapan sekaligus makan siang. Apa ada masalah? Ucap David terlihat kesal dengan pertanyaan dari sekretarisnya itu. Oh, tentu tidak Pak. Ucap wanita itu tersenyum kecut. David lalu segera menarik tangan Dania untuk menjauh dari tatapan sekretarisnya itu. Selama ini laki-laki itu bukan tidak sadar jika sekretaris itu selama ini suka mencari perhatiannya. Tapi memang laki-laki itu tidak suka mencampur adukan soal pekerjaan dengan urusan pribadi. Selama itu tidak mengganggunya, maka dia masih diam. Tapi, jika udah mengganggu, pasti dia akan bertindak. David terus saja menggandeng tangan Dania saat keluar dari lift, dan tentu saja itu semakin membuat pusat perhatian seluruh karyawan perusahaan itu.
Ada yang memuji kemesraan David dan Dania, tapi ada juga yang menatap sinis ke arah Dania. David tidak mempedulikan mereka semua. Tujuannya saat ini adalah mengajak Dania makan. Dia tidak mau gadis itu kelaparan saat bersamanya. Kan tidak lucu.